Akibat buruk menggunakan kuas untuk menghaluskan acian baru. Simak videonya agar teman-teman tahu dan paham. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang efek buruk menggunakan kuas saat menghaluskan acian. Seperti tembok di belakang saya ini, saya kupas seluruh cat lamanya karena memang sudah rusak dan tidak layak untuk ditimpa lagi. Namun setelah temboknya dikupas cat lamanya, ternyata acian tersebut dihaluskan menggunakan kuas, dan akibat buruknya seperti ini. Seperti halnya yang saat ini. Ini adalah bekas-bekas gerigi kuas keseluruhannya. Padahal ini sudah diaci. Yang namanya acian itu adalah finishing terakhir dari plesteran. Dan bukan cuma itu saja, seluruh bidang dinding ini menggunakan kuas saat diaci. Berarti ini tujuannya untuk menghaluskan. Mungkin itu maksudnya sehingga dia menggunakan kuas ya. Jadi akhirnya timbullah gerigi-gerigi seperti yang terlihat saat ini, membuat acian tersebut jadinya kasar. Lalu apa akibat dan efek buruknya bagi plesteran atau bagi acian tersebut saat mau mengecat? Efek buruknya adalah satu, mengeluarkan biaya yang sangat besar. Di video sebelumnya sudah saya anjurkan kepada teman-teman, jika ingin menghaluskan acian itu cukup menggunakan kertas men ataupun busa. Nah, setelah dikupas cat belakang ini, mau tak mau saya juga harus dipaksa untuk melakukan pendempulan atau plamir. Dan plamirnya pun bukan cuma tipis tetapi tebal. Ya. Jadi saya harus melakukan langkah-langkah banyak, menempuh langkah-langkah yang banyak untuk membuat dinding ini menjadi halus. Jika tidak saya plamir, jika tidak saya dempul, maka tembok ini sia-sia saja kerjanya, tidak akan halus ataupun tidak akan sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Oleh karenanya, saya pesan kepada teman-teman semuanya, baik itu para tukang pemula maupun yang ingin mau membuat rumah, jangan pernah menggunakan kuas untuk menghaluskan acian seperti yang terjadi di belakang ini. Usahakan gunakanlah selalu kertas men atau busa untuk menghaluskan acian. Ingat, acian itu adalah finishing terakhir dari plesteran. Jika saya dempul atau plamber dinding di belakang, buset, resikonya sangat begitu banyak. Satu, mengeluarkan upah yang banyak. Yang kedua, mengeluarkan juga biaya yang banyak karena beli bahan-bahan yang dempul. Apalagi kalau saya yang mendempulnya, saya tidak menggunakan bahan yang biasa-biasa saja. Artinya saya itu membuat dempul itu dengan racikan saya sendiri. Memang bahannya dibuat oleh pabrik, tetapi saya racik sendiri, saya buat sendiri racikan saya. Artinya tidak seperti pada biasanya. Berarti beli dempul, beli bahan segala macam. Beli amplasnya lagi. Amplas menggunakan dua macam amplas, yaitu satu nomor 100 saat menggosok ini sebelum didempul ulang. Yang kedua nomor 340 saat setelah diplamir digosok halus. Itu adalah pengeluaran yang banyak. Dan itu akibat dari menggunakan kuas saat melakukan ataupun menghaluskan acian seperti ini. Jangan sekali-sekali ya teman-teman menggunakan kuas untuk meratakan ataupun menghaluskan acian. Seharusnya jika acian itu benar-benar halus, maka seperti di video yang sebelumnya cukup menggunakan alkali 2 kali sampai 3 kali. Kemudian jika ada pori-pori yang kurang bagus, maka di situ diadakan pendempulan. Jadi lebih hemat biaya. Jika ini sebelum saya dempul ini nantinya, saya amplas dulu, kemudian saya alkali. Jika sudah saya alkali 2 kali,
baru saya dempul. Artinya dempul itu berada di atas alkali. Kemudian jika sudah mengering saya gosok, sudah halus saya bersihkan. Kemudian saya tutup menggunakan alkali lagi, ya. Jadi dempul itu terbungkus dengan alkali. Tujuannya agar tidak mudah rusak. Karena dempul jika dia kena lembab akan mudah usang dan rusak, dan itu akan membuat cat tersebut cepat juga rusak walaupun itu menggunakan cat yang mahal. Demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan oleh yang diinginkan pemilik rumah, maka begitu banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan itu, maka jangan pernah menggunakan kuas untuk menghaluskan acian. Itu adalah saran saya kepada para teman-teman semuanya. Setelah menempuh langkah-langkah yang begitu banyak saya lakukan, akhirnya saya juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan dinding di belakang ini. Ini juga dinding ini semua di belakang sudah saya kupas catnya, dan seluruh aciannya menggunakan kuas saat finishing terakhir. Itu salah. Nah, resikonya begitu banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemilik rumah ataupun kita sendiri saat melakukan pengecatan ulang. Lihat dinding ataupun tembok di belakang ini ataupun di samping ini untuk hasil yang sesuai keinginan pemilik rumah. Nah, setelah berbagai tahap pekerjaan, akhirnya saya bisa memuluskan tembok ini jadinya. Kalau tadinya sangat kasar karena bekas kuas, maka sekarang sudah halus seperti ini. Mendapatkan hasil seperti ini tidaklah semudah yang teman-teman lihat saat setelah siap. Ini semuanya membutuhkan proses dan memakan waktu dan membutuhkan kesabaran. Jika tidak memakan waktu dan tidak membutuhkan proses, maka hasilnya tidak seperti ini. Maaf, bukan memuji, tetapi ini adalah kenyataannya. Walaupun ini sudah selesai pengecatannya dan sudah halus ataupun sudah sesuai dengan keinginan pemilik rumah, namun bukan berarti kita sudah selesai sampai di situ saja. Tidak. Kalau kita meraba dinding ini, pasti ada yang agak sedikit kasar-kasar. Itu adalah semacam debu ya, mungkin kotoran yang terbang saat lalu lalang atau saat menyapu lantai. Maka untuk membersihkannya agar tidak lagi kasar, gunakan amplas nomor 340 untuk menggosoknya. Menggunakan amplas nomor 340 tidak akan membuat cat tersebut lecet ataupun rusak, karena nomor 340 permukaannya sangat halus. Oke teman-teman, cukup sekian tips dan trik dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula ataupun yang ingin membuat rumahnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan bosan-bosan juga untuk berkunjung di channel ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam satu profesi.